Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada topik arus listrik bolak-balik. Dan ini adalah video pembelajaran arus listrik bolak-balik yang keempat. Pada bagian yang keempat ini, kita akan membahas tentang daya dan faktor daya. Siswa sekalian, pada pembahasan tentang arus listrik searah, kita telah mengetahui bahwa daya listrik pada rangkaian arus searah dihitung dengan persamaan P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya, V adalah tegangan, dan I adalah arus. Dan mengingat hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka rumusan daya ini dapat juga ditulis dalam bentuk I pangkat 2R atau dalam bentuk V pangkat 2 per R. Ini adalah rumusan daya pada arus listrik searah. Nah, bagaimana dengan rumusan daya pada arus listrik bolak-balik? Pertama, pada arus listrik bolak-balik, untuk menghitung daya kita menggunakan tegangan efektif. Dan kuat arus yang digunakan adalah kuat arus efektif. Namun ketika kita merumuskan daya arus bolak-balik dengan perumusan V efektif kali I efektif, ini disebut sebagai daya semu. Sementara daya sesungguhnya bisa dituliskan dalam bentuk I kuadrat efektif dikali hambatan resistif. Nah, mengapa bisa demikian? Mari kita ingat kembali tentang fasor tegangan dan fasor hambatan pada rangkaian arus bolak-balik. Bagian atas ini adalah fasor tegangan dan ini adalah fasor hambatan. Kita melihat pada fasor tegangan dan arus berbeda fase sebesar θ. Sedangkan pada fasor hambatan, arus dan hambatan resistif R sefase. Sehingga daya sesungguhnya adalah ketika kedua besaran yang searah ini dikalikan. Namun pada fasor tegangan total berbeda fase dengan I, sehingga hasil kalinya adalah daya semu. Untuk menggunakan tegangan total dalam menghitung daya, maka kita perlu memproyeksikan tegangan total tersebut terhadap sumbu mendatar. Kita lihat bahwa tegangan total membentuk sudut θ terhadap sumbu mendatar, sehingga proyeksi tegangan total pada sumbu mendatar adalah V cos θ. Kita mengetahui bahwa nilai V cos θ sebenarnya sama dengan VR. Sehingga untuk merumuskan daya dengan menggunakan V cos θ, kita bisa menggunakan daya sesungguhnya adalah V efektif cos θ dikali I efektif, atau V efektif I efektif cos θ. Jadi kalau kita membandingkan persamaan ini, V efektif I efektif cos θ dengan persamaan daya semu, maka perbedaannya adalah pada cos θ. Cos θ disebut sebagai faktor daya, yaitu perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu. Cos θ dihitung dari VR per V, bisa juga R per set. Dan sekali lagi, rumusan daya sesungguhnya bisa juga kita menggunakan VR dikali I efektif. Jadi, ada daya semu dan daya sesungguhnya. Daya semu adalah V efektif dikali I efektif, dan daya sesungguhnya adalah V efektif I efektif cos θ. Kemudian, daya semu bisa juga dituliskan I kuadrat efektif kali Z. Dan daya sesungguhnya adalah I kuadrat efektif dikali hambatan R. Dan bisa juga I kuadrat efektif dikali Z cos θ. Kemudian bisa juga tegangan resistif dikali I. Jadi ini adalah 4 bentuk perumusan daya sesungguhnya pada arus bolak-balik. Selanjutnya, contoh soal. Perhatikan rangkaian RLC di samping. Jadi diberikan rangkaian RLC dengan nilai R, L, dan C yang ada di dalam gambar. Rangkaian dihubungkan dengan kuat arus I2 sin 50T. Kita melihat bahwa 2 adalah I max dan omega adalah 50. Akan dihitung daya semu dan daya sesungguhnya. Pertama, kita menentukan dulu impedansi. Impedansi kita butuhkan R, XL, dan XC.
XL adalah omega L, XC adalah 1/omega C. R-nya telah diketahui 80 ohm. Jadi omega 50 kali 1,6, 80 ohm. Dan 1/omega C, C adalah 10⁻³ berarti 1/50 kali 10⁻³ berarti 1000/50. 20 ohm. Sehingga impedansi 80 kurang 20 kuadrat tambah 80 kuadrat. Jadi 60 kuadrat tambah 80 kuadrat di akar akan menghasilkan 100. Ingat triple Pythagoras. Bagi yang tidak lancar dengan triple Pythagoras bisa dikerjakan biasa. 60 kuadrat adalah 3600, 80 kuadrat adalah 6400. Dijumlahkan mendapatkan 10.000 dan di akar adalah 100. Selanjutnya daya semu I kuadrat efektif dikali Z. Kita memiliki I max 2, berarti menghitung I efektif dari I max per akar 2. Jadi 2 per akar 2, kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2, menghasilkan akar 2 ampere. Akar 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 100 menghasilkan 200 watt. Jadi daya semunya 200 watt. Selanjutnya daya sesungguhnya. Daya sesungguhnya I kuadrat efektif kali R. Akar 2 pangkat 2 kali 80, 160 watt. Contoh soal kedua. Rangkaian di samping dihubungkan dengan sumber tegangan 100 radian per sekon. Tegangan antara A dan B 3 volt. Kita akan menghitung faktor daya dan daya rangkaian. Faktor daya adalah cos theta, R per Z. R sudah diketahui, Z belum diketahui. Kita hitung Z-nya, XL sama dengan omega L, 100 dikali 0,12, 12 ohm. XC adalah 1/omega C, C-nya 2,5 10⁻³, kemudian 1/100 kali 2,5 10⁻³, 10 pangkat min 3 pindah ruas ke atas jadi 1000, 1000/110, 10 dibagi 2,5 adalah 4. Selanjutnya impedansi, 12 kurang 4 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat adalah 10 ohm. Jadi cos theta adalah 6/10 atau 0,6. Selanjutnya daya rangkaian. I kuadrat efektif kali R. Kita tentukan dulu kuat arus dengan membandingkan tegangan AB dengan hambatan antara A dan B. Tegangan antara A dan B adalah tegangan resisif. Jadi VR sama dengan I kali R. 3 sama dengan I kali 6. Sehingga I adalah 3/6 atau 0,5 ampere. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan daya. 0,5 kuadrat kali 6. 0,25 kali 6. Hasilnya 1,5 watt. Kita kesimpulan. Daya pada rangkaian arus AC ada dua, yaitu daya semu dan daya sebenarnya. Dan untuk memahami daya semu dan daya sebenarnya ini, kita perlu mengaitkannya dengan pelajaran tentang fasor tegangan dan fasor hambatan. Daya semu adalah V efektif dikali I efektif. Daya sebenarnya adalah V efektif kali I efektif cos theta. Jadi ingat, cos theta diperoleh dari proyeksi V pada sumbu mendatar. Kemudian daya semu I kuadrat efektif dikali Z. Daya sebenarnya I kuadrat efektif dikali Z cos theta. Cos theta adalah faktor daya, yaitu perbandingan daya sebenarnya dengan daya semu. Bisa dihitung dari R per Z atau VR per V. Kemudian dari persamaan ini kita mengetahui bahwa VR sama dengan V cos theta dan R sama dengan Z cos theta. Sehingga persamaan daya bisa juga dituliskan I kuadrat efektif kali R atau VR kali I. Jadi ingat, Z cos theta adalah R, sehingga I kuadrat efektif kali R juga merupakan persamaan daya. Dan V cos theta adalah VR, sehingga dari persamaan paling atas ini kita dapatkan persamaan VR kali I. Ini adalah 4 bentuk persamaan daya sebenarnya pada rangkaian listrik AC. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika video ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.